Kembali lagi di Global Auction. Setiap lelang kita berusaha untuk menghadirkan karya-karya dari maestro Indonesia yang sudah mendapat rekognisi dari berbagai mancanegara. Dari Hendra Gunawan dengan gaya dan subjek karyanya yang sangat khas, Avandi yang mendapatkan title New Expressionist di Venice Biennale, S. Sujoyono sebagai bapak seni rupa modern Indonesia, dan Basuki Abdullah, seorang pelukis yang sering dipercaya oleh Soekarno untuk melukis raja dan bangsawan dari berbagai mancanegara. Dan tentunya dalam menyambut lelang 22 tahun Global Auction, kita memiliki karya dari 4 maestro tersebut. Sebelum kita bahas lebih dalam, untuk melihat review karya-karya lainnya seperti Raden Saleh, Li Manfong, dan karya-karya spesial dalam lelang kali ini, bisa klik link di atas kanan atau di bagian deskripsi di bawah. Mari kita bahas. Pada karya Under the Sea, Hendra menggambarkan keindahan alam bawah laut. Melalui penempatan warna, seakan Hendra memberikan starting point untuk menikmati karyanya. Dengan background menggunakan warna ciri khas beliau yaitu teal, lalu ditumpukan dengan warna hitam dan biru tua. Warna pink pada bagian tengah atas langsung mengambil perhatian kita membuat focal point. Mulai dari bagian atas, berbagai jenis ikan, dari besar hingga kecil digambarkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Dan warna-warna yang vibrant mengarahkan pandangan kita mengikuti bentuk setengah lingkaran sesuai arah ikan-ikan tersebut. Dengan warna merah, biru, kuning, hitam, dan hijau, Hendra menunjukkan keanekaragaman ikan yang terdapat di laut ini. Melihat lebih detail, teknik ciri khas Hendra dapat terlihat dari menggambarkan beberapa ikan, di mana ikan tersebut dibentuk hanya dengan menggunakan outline yang tipis dengan warna dasar dari background. Seperti pada hiu di bagian kanan, kura-kura di bawah, hingga tumbuhan laut. Ketika pecahnya revolusi kemerdekaan, Hendra ikut berjuang langsung dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Dari sini banyak karya seni yang menggambarkan keadaan semangat juang dari para pahlawan kemerdekaan. Salah satunya adalah karya dengan judul Sang Grelia. Karya ini diperkirakan dibuat pada tahun 1940-an atau era pre-war. Hal tersebut terlihat dari objek dan penggunaan warna. Objek utama pada lukisan ini adalah dua sosok pejuang dengan senjata di tangan mereka dengan tatapan mata yang tajam mengamati setiap pergerakan di sekitarnya. Karya ini memiliki warna natural yang dominan, yaitu warna coklat dan hijau. Dan itu bukan suatu kebetulan. Warna tersebut menunjukkan suasana hutan yang dimana perang dengan taktik gerilya dilakukan. Goresan yang halus namun tegas yang dapat terlihat pada motif kain sudah terlihat yang merupakan ciri khas Hendra Gunawan di kemudian hari. Karya bunga dari S. Sujoyono merupakan cara S. Sujoyono untuk mengabadikan kecantikan dari karangan bunga yang sering didapatkan oleh istrinya, yaitu Ibu Rose Pandanwangi, seorang penyanyi seriosa ketika selesai pentas. Dalam karya dengan judul Anggrek dan Malaikat, menggambarkan rangkaian bunga anggrek putih dan merah. Pada bagian kiri atas terdapat keunikan dari karya ini, di mana S. Sujoyono menggambarkan malaikat dengan baju putih dengan sayap berwarna kuning kehijauan. Rangkaian bunga anggrek memenuhi bagian tengah kanvas, di mana melalui komposisi warna, S. Sujoyono memandu mata kita menikmati keindahan bunga anggrek ini. Ketika melihat karya ini, mata kita langsung tertuju kepada bunga anggrek merah yang mengarah ke bawah dan kiri. Kelopak-kelopak bunga yang mengarah ke kiri memiliki warna merah lebih muda, mengikuti ke arah kanan hingga atas terdapat kelopak bunga dengan warna putih, dengan beberapa kelopak bunga memiliki gradasi merah. Demikian kelopak bunga yang mengarah ke sebelah kanan. Atensi Sujoyono akan detail ditunjukkan melalui ranting-ranting dengan daun-daun merah dan juga kuncup bunga yang terlihat pada bagian kanan. Rangkaian bunga ini ditunjukkan oleh beliau dengan beberapa hal. Yang pertama dengan pot berwarna kuning dan daun-daun hijau yang digambarkan mengikuti arah dari setiap ranting dan kelopak bunga. Dan yang kedua melalui background dengan gradasi warna hijau, kuning, coklat yang lalu disatukan dengan sapuan kuas yang spontan memberikan efek blur, sehingga bunga dan sekaligus malaikat yang memiliki detail yang tajam terlihat menonjol dari background.
Secara filosofi, anggrek putih diberikan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap seseorang, sedangkan anggrek merah menunjukkan cinta. Terlebih lagi, karya yang cantik ini dimasukkan di dalam 2 buku, yaitu Visible Soul dan Sukarno Favorite Painter. Dalam menggambarkan bunga, Affandi lebih suka menggambarkan bunga di alamnya, seperti karya dengan judul Kana Flower. Bunga kana yang tumbuh di hutan dan pegunungan digambarkan secara perfect oleh Affandi. Warna hijau dan kuning yang dominan menggambarkan daun dan tanaman yang lebat di sekitar. Melalui gerakan cat yang dipandu oleh tangan serta spontan membentuk gerakan alami dari daun-daun tersebut. Dari tengah-tengah lautan hijau terlihat kelopak bunga berwarna merah dari kiri hingga ke kanan. Melalui warna serta teknik ciri khasnya, yaitu painting directly from the tube, Affandi mencapai 2 hal. Yang pertama, menunjukkan objek utamanya, yaitu bunga kana, dan memberikan depth pada karya ini. Melihat lebih detail, Affandi tidak lupa menggambarkan tangkai bunga dengan warna hitam. Objek bunga kana merupakan salah satu objek yang sangat jarang muncul di pasaran. Terlebih, karya ini sudah dilengkapi dengan Certificate of Authenticity dari Yayasan Affandi. Dalam karya andong yang dibuat pada tahun 1981, Affandi menggambarkan 2 andong di tengah-tengah pepohonan yang lebat. Andong merupakan mode transportasi terutama di Pulau Jawa yang digunakan para bangsawan di masa kerajaan atau Kesultanan Mataram, yaitu di abad 16 hingga 18. Di abad berikutnya, andong banyak digunakan oleh para pedagang dan orang-orang yang memiliki status. Andong di sebelah kiri digambarkan dengan warna merah dan hitam, sedangkan andong pada bagian kanan digambarkan dengan warna biru dan hitam. Lalu kuda penarik andong digambarkan di antara kedua andong ini. Melihat lebih detail, setiap andong terlihat orang. Dengan andong merah terlihat seseorang yang sedang duduk pada bagian belakang andong, sedangkan andong biru terlihat 2 orang sedang berinteraksi di dalam andong. Pada bagian background terdapat pohon yang menjulang tinggi dengan daun-daun yang lebat, digambarkan dengan perpaduan warna hitam, kuning, dan hijau. Pada sebelah kiri atas terdapat objek favorit Affandi, yaitu matahari yang digambarkan dengan warna kuning. Dan karya ini sudah diverifikasi dan dinyatakan otentik oleh Yayasan Affandi. Dalam karya dengan judul Kelapa Gading, Affandi mengabadikan keunikan dari area di Jakarta yang dekat dengan laut ini. Karya ini digambarkan dengan menggunakan warna hijau yang dominan memenuhi 3/4 karya. Pohon-pohon kelapa digambarkan rimbun dan subur dengan buah-buah kelapa yang sangat banyak tergantung dari setiap pohon. Matahari, objek favoritnya, digambarkan pada bagian tengah atas dengan warna putih dan sinar biru yang memenuhi bagian atas karya. Karya yang dibuat pada tahun 1986 ini juga sebagai mesin waktu, di mana saat ini area Kelapa Gading sudah sangat berubah dan pemandangan tersebut tidak lagi ditemukan. Dalam karya dengan judul Beauty of Nature, Basuki menggambarkan keindahan pemandangan di daerah pegunungan. Dalam karya landscape Basuki yang menjadi sorotan adalah bagaimana Basuki memberikan perspektif, yaitu depth dalam karyanya. Basuki membagi 3 karya ini, yaitu bagian foreground, middle ground, dan background. Pada bagian foreground dipenuhi dengan pepohonan yang lebat dengan setiap detail digambarkan, dari batang pohon serta ranting-rantingnya pada bagian kiri, hingga pada daun kelapa yang menjulang tinggi pada bagian kanan. Serta terdapat 2 rumah di atas bukit pada bagian kanan ini. Pada bagian tengah karya terdapat jalan setapak dan mengikuti jalan tersebut kita masuk ke bagian middle ground yang memenuhi setengah karya ini. Pada bagian kanan tengah digambarkan teras sharing dengan warna hijau dan kuning. Tepat di tengah-tengah karya digambarkan sebuah danau kecil berbentuk persegi, dan tepat di belakangnya memenuhi bagian kiri hingga kanan digambarkan bukit-bukit dengan warna hijau dan biru. Dalam middle ground ini, detail-detail mulai terlihat lebih sedikit, namun goresan serta gradasi warna sangat terlihat. Dan pada bagian background dipenuhi dengan gunung menjulang tinggi dengan satu warna, yaitu biru dengan awan di atasnya.
Gunung ini digambarkan tanpa detail, hanya membentuk siluet dari sang gunung. Dengan menggunakan detail dari foreground yang digambarkan secara detail, lalu semakin berkurang menuju middle ground, dan tidak ada detail pada background, Basuki memberikan depth pada karya ini, layaknya mata kita ketika melihat sebuah pemandangan, di mana semakin jauh kita hanya melihat bentuknya saja. Terlebih dalam karya ini, Basuki sangat memperhatikan highlight dan shadow yang semakin membentuk kedalaman. Hal tersebut sangat terlihat dalam menggambarkan refleksi di air tengah-tengah karya. Dengan ukuran 150 x 250 cm dan masuk ke dalam buku Soekarno Favorite Painter, karya ini menjadi salah satu karya yang sangat langka dan patut dikoleksi.